أغيب أغيب وأسأل عليه عايش إزاي وبيعمل إيه بيقولوا مش قادر ينسى عايش بيتعذب لسه أغيب أغيب وأسأل عليه عايش إزاي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan, saya adalah dosen pengampu mata kuliah Ilmu Rasmi. Dalam bahasa Indonesia, ilmu rasmi kita terjemahkan adalah kaligrafi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan, dan mata kuliah ini diharapkan dapat membantu mahasiswa di jurusan Sastra Asia Barat Unhas bagaimana menuliskan tulisan-tulisan Arab dengan indah. Tidak mesti indah, tetapi secara kaidah dia menuliskan dengan benar. Dalam mata kuliah ini yang akan dibahas adalah bagaimana runtutan mulai dari sejarah perkembangan kaligrafi, ya terutama di Timur Tengah, kemudian di Indonesia, dan yang paling penting tentunya adalah mata kuliah ini akan membahas tentang kaidah-kaidah murni yang terdiri dari mungkin 6 atau 7 kaidah yang mahasiswa akan pelajari. Selamat menikmati mata kuliah ini dan terima kasih. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم عليكم لحافظين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَأَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. Selanjutnya adalah surah Yunus ayat 62 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Surah ketiga adalah surah Saba ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Semua ayat di atas yang dibacakan sebelumnya merupakan penghargaan yang amat tinggi terhadap pena, tinta, buku, dan tulisan atau catatan. Di sini dapat dipahami bahwa kaligrafi atau tulis-menulis memperoleh asal-usul yang langsung dari Allah lewat firman-firman-Nya. Dalam sejarah perkembangan kaligrafi, nilai-nilai dalam Al-Quran ini menjadi ruh
atau spirit bagi para kaligrafer untuk terus berkarya. Penghargaan yang demikian tinggi terhadap tulisan juga terdapat dalam beberapa hadis Nabi. Kata qalam atau pena misalnya disinggung dalam sebuah hadis tentang nasib manusia yang telah tertulis dan tidak dapat diubah. Qad jaffal qalam, artinya pena telah kering. Nabi pun bersabda dalam sebuah hadis, ajarilah anak-anakmu membaca dan menulis. Kemudian penghargaan terhadap tulisan indah seperti bunyi hadis ini mengatakan, siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim dan memperindah,nya maka dia akan masuk surga. Dalam sejarah kita juga memperoleh keterangan bahwa Nabi mengarahkan para tawanan perang yang notabene non-muslim untuk mengajari membaca dan menulis anak-anak di Madinah. Kecintaan kepada tulis-menulis seperti dicontohkan Nabi akhirnya menjadi tauladan bagi para sahabatnya, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Budaya tulis-menulis dalam Islam telah mendapatkan sejarahnya dan terbangun kuat sejak masa awal Islam ini. Memandang kaligrafi dari perspektif doktrin-doktrin agama, hal ini didukung oleh citra bahwa kaligrafi dalam Islam dipandang sebagai manifestasi semangat religiusitas. ما تغير لو بعد عني بعيد، ما تغير المهم انك سعيد، ما تغير لو بعد عني بعيد، ما تغير المهم انك سعيد. كل احساسي معك انا معيش الا فيك، قلبي عمره ما نساك كله يسألني عليك. كل احساسي معك انا معيش الا فيك، قلبي عمره ما نساك كله يسألني عليك. ما تغير ما تغير. لا تظن اني نسيتك ولا من بعدك هويت، انا لو مهما عطيتك بالمحبة ما وفيت. لا تظن اني نسيتك ولا من بعدك هويت، انا لو مهما عطيتك بالمحبة ما وفيت. انت حلمي الكبير وحبي الاول والاخير، انت حلمي الكبير حبي الاول والاخير. ما تغير ما
تغير ما تغير. Selanjutnya, pada perspektif kedua, perspektif sejarah, kita melihat bahwa perkembangan kaligrafi atau seni Islam secara umum didukung oleh beberapa aspek atau pihak-pihak yang berperan yang terjadi dalam sejarah Islam. Pertama yaitu pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah peran para elit. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat memberi peran karena peradaban Islam dirintis sejak awal keberadaannya di wilayah-wilayah yang merupakan pusat kebudayaan seperti Babilonia, Syria, Mesopotamia, Persia, dan Romawi, segera melahirkan kontak kebudayaan yang sangat berpengaruh bagi sejarah umatnya. Filsafat, sains, dan seni yang telah berkembang di pusat-pusat kebudayaan tersebut segera diserap dengan baik oleh umat Islam. Penerjemahan buku-buku sains dan filsafat yang demikian gencar segera berakibat beralihnya pusat kebudayaan dalam wilayah Islam. Di kurun waktu itu, keterlibatan masyarakat Islam dengan tulis-menulis menjadi semakin nyata. Mereka saling berlomba memperindah kualitas tulisan untuk menulis naskah-naskah buku, apalagi sejak kertas diproduksi tahun 351 Masehi, sehingga para kaligrafer dapat berkreasi lebih leluasa. Kertas merupakan salah satu faktor utama bagi perkembangan gaya tulisan kursif ornamental atau lentur indah yang sebelumnya didominasi oleh gaya kufi yang kaya. Pembukuan kaidah tulisan kaligrafi, gaya kursif semacam Nasqi dan Sulus telah mulai dirintis pada periode ini. Sedangkan faktor kedua yang menjadikan kaligrafi berkembang pesat terutama pada abad-abad awal perkembangannya adalah peran raja dan elit sosial. Mereka sangat mendukung perkembangan berbagai cabang seni Islam seperti arsitektur, kaligrafi, ornamentasi, dan sebagainya dalam berbagai media. Istana kemudian menjadi sentral perkembangan seni-seni Islam. Para raja dalam sejarah Islam selalu bertindak sebagai pelindung seniman dan karya-karya seni sejak pemerintahan Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Timur Leng, Safawiyah atau Persia sampai Utsmaniyah. Seniman oleh istana diperlakukan secara istimewa dan karena itulah mereka dapat bekerja secara leluasa. Nilai-nilai yang terkandung dalam kaligrafi: pertama, kaligrafi dianggap sebagai refleksi kebijaksanaan dan kualitas kesempurnaan manusia. Yang kedua adalah kaligrafi juga dianggap sebagai mutiara intelek yang juga disebut dalam beberapa kali seperti yang disebutkan oleh Hisham Al-Ahkam. Tulisan tangan adalah perhiasan yang ditampakkan oleh tangan dari emas murni intelek. Dan yang ketiga adalah kaligrafi merupakan paduan antara pikiran dan perasaan, kualitas intelek, dan intuisi.